Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Satria Fadil Persada selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Febrianti, NRP 09 11184000012. Di sini saya hendak mempresentasikan seminar proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Penempatan Kerja terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya pada Prestasi Kerja. Studi kasus PT PLN Persero area Kabupaten Sampang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pengaruh sumber daya manusia pada suatu perusahaan sangat penting karena sumber daya manusia adalah elemen utama dan faktor utama pada suatu perusahaan karena manusia itu sendiri yang akan mengendalikan elemen lain pada suatu perusahaan. Meningkatkan performa sumber daya manusia adalah hal yang paling penting untuk dilakukan karena semakin berkompeten sumber daya manusianya, maka hasilnya akan maksimal sehingga dapat meningkatkan reputasi pada perusahaan. Perusahaan adalah tempat berkumpulnya semua faktor produksi dan kegiatan manusia yang saling bekerja sama, sehingga manusia memiliki peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan pastinya mengharapkan sumber daya manusia di perusahaannya berprestasi, mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan maksimal, dan menciptakan keadaan yang kondusif dalam suatu perusahaan. Jadi, setiap perusahaan karena memiliki ekspektasi seperti itu, perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja pada suatu karyawan. Nah, perusahaan ini harus mampu meningkatkan motivasi karyawannya untuk bekerja, di mana agar karyawannya tidak mengalami kejenuhan, bahkan rasa malas ketika bekerja, sehingga perusahaan akan mengalami penurunan. Nah, hal itu merupakan tantangan bagi suatu perusahaan karena keberhasilan suatu perusahaan dan keberhasilan pencapaian dari tujuan perusahaan tergantung pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan prestasi kerja seseorang, yaitu pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja yang ada pada diri karyawan atau sumber daya manusia. Dalam hubungannya dengan prestasi kerja, pengaruh penempatan kerja ini adalah hal yang penting dan krusial karena di mana PT PLN Persero area Kabupaten Sampang ini akan berjalan baik dan efektif apabila sumber daya manusianya ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan tuntutan jabatan dan latar belakang pendidikan yang dilakukan sehingga karyawan atau sumber daya manusia pada perusahaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan passion dan kualitas pada dirinya. Dan kemungkinannya apabila karyawan ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan passionnya, maka kemungkinan besar karyawan atau sumber daya manusia ini memiliki sikap yang kurang bertanggung jawab pada hasil pekerjaannya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan motivasi pada diri karyawan ini berkurang dan pekerjaannya menjadi kurang maksimal, bahkan karyawan ini memiliki kejenuhan dalam bekerja sehingga tidak dapat berprestasi pada pekerjaannya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama adalah mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap motivasi kerja karyawan PT PLN Persero area Kabupaten Sampang. Motivasi yang kedua adalah mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT PLN Persero area Kabupaten Sampang. Selanjutnya adalah manfaat dari penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat bagi kaidah keilmuan dan yang kedua manfaat bagi PT PLN Persero area Kabupaten Sampang, di mana manfaat bagi kaidah keilmuan ini dapat memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh peneliti dalam kegiatan penelitian ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan real.
sebagai strategi literatur untuk mengetahui pentingnya bekerja sesuai dengan passion atau kemampuan yang dimiliki, dan sebagai referensi ataupun acuan bagi penelitian dalam memanajemen sumber daya manusia selanjutnya. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi PT PLN Persero area Kabupaten Sampang. Manfaat yang pertama adalah mengetahui dan menindaklanjuti faktor penempatan kerja akan berpengaruh positif atau tidak terhadap motivasi dan prestasi kerja karyawan. Dan yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan di perusahaan sesuai dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini terdapat jurnal atau penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Nah, dari beberapa jurnal tersebut telah dikelompokkan berdasarkan nama peneliti, tujuan penelitian, metode analisis data, teknik pengumpulan data, dan hasil dari penelitian. Nah, di sini jurnal yang pertama adalah Julia Anita Nasir Aziz Muhlis Yunus. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penempatan dan beban kerja terhadap motivasi kerja karyawan apakah menunjukkan pengaruh yang signifikan, di mana menggunakan metode PET analysis dengan teknik pengumpulan datanya adalah penyebaran kuesioner, dan dihasilkan penelitian secara parsial dan simultan yang menunjukkan bahwa penempatan kerja, beban kerja, dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Liamatul Azizah, Jamhur Hamid, dan Heru Susilo, di mana tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel penempatan kerja dengan motivasi kerja secara simultan dan parsial terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, di sini menggunakan metode penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, dan dihasilkan penelitian. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kristi, Pat, David, Serang, Indri, De Palendeng. Jadi tujuannya adalah mengetahui adanya pengaruh penempatan kerja dan beban kerja pegawai terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, di sini metode penelitiannya yaitu metode penelitian asosiatif dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini didapatkan melalui wawancara langsung, dan data sekunder didapatkan dari data perusahaan. Dengan hasil penelitiannya adalah variabel penempatan dan beban kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel prestasi kerja secara simultan. Sedangkan secara parsial, variabel penempatan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap prestasi kerja, sedangkan variabel beban kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Beni Usman dengan tujuan mengetahui bagaimana pengaruh penempatan karyawan terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner, dan hasil penelitiannya adalah secara parsial, variabel penempatan karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Oktaria Fatra dan Maria Magdalena, di mana tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh variabel pengembangan karir, penempatan jabatan, dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan dengan menggunakan metode kuantitatif, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian yaitu variabel pengembangan karir, penempatan jabatan, dan motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Research gap yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah objek penelitiannya, di mana pada penelitian ini menggunakan variabel intervening, variabel dependent, dan variabel independen, serta subjek penelitian pada penelitian ini adalah karyawan PT PLN Persero area Kabupaten Sampang. Yang selanjutnya adalah model dan hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dengan melihat
dikembangkan dengan melihat adanya pengaruh pada suatu variabel dengan variabel lain yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dan saran yang digunakan sebagai rekomendasi untuk perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi, pada penelitian ini terdapat dua hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah penempatan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PT PLN Persero. Hipotesis yang kedua adalah penempatan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja PT PLN Persero area Kabupaten Sampang. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 52 orang dengan sampel sebanyak 32 orang. Dengan sumber data yang digunakan adalah dua. Yang pertama adalah sumber data primer, di mana data primer ini didapatkan dari penyebaran kuesioner pada karyawan PT PLN Persero. Yang dibutuhkan dalam data primer ini adalah demografi responden, informasi mengenai lingkungan kerja, informasi mengenai produktivitas kerja, dan informasi mengenai prestasi yang dihasilkan oleh karyawan. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini mengakses melalui buku, jurnal, ataupun penelitian terdahulu. Karena teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga skala pengukuran pada kuesioner ini dikelompokkan menjadi berbagai jenis skala yang digunakan. Jadi yang pertama itu mencari identitas responden dengan jenis pertanyaan terbuka, skalanya skala nomina, dengan pertanyaan berupa identitas responden seperti nama dan masa kerja responden di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis demografi, di mana analisis demografi ini menggunakan jenis pertanyaan pilihan berganda dengan skala nomina. Pertanyaannya berupa jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, divisi kerja. Nah, pertanyaan tersebut berisi beberapa jawaban, di mana jawaban tersebut telah dicantumkan pada kuesioner, sehingga responden hanya perlu untuk memilih pertanyaan tersebut, memilih salah satu dari jawaban tersebut. Yang ketiga adalah uji hipotesis, di mana menggunakan skala Likert dengan interval 1-5 yang ditujukan untuk variabel independen, intervening, dan dependen, yang diukur dengan skala 1-5. Setelah pertanyaan dari kuesioner dikelompokkan menjadi berbagai skala atau beberapa skala, setelah itu akan dilakukan teknik pengolahan dan analisis data dari kuesioner yang telah didapatkan. Yang pertama, dengan analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif ini adalah analisis yang digunakan untuk menilai karakteristik pada data, serta digunakan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan menjadi data yang mudah untuk dianalisis atau diinterpretasikan. Nah, indikator dari analisis deskriptif ini menurut Malhotra yaitu sum, median, mean atau rata-rata, standar deviasi, variance, standar error, dan cross tabulation. Selanjutnya adalah uji instrumen, di mana uji instrumen ini dibedakan menjadi 3 uji atau dikelompokkan menjadi 3 uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menilai penyebaran data pada suatu variabel, apakah memiliki distribusi normal atau tidak. Jadi kita dapat mengetahui distribusi tersebut normal atau tidak dengan menetapkan alfa sebesar 0,05. Nah, data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan alfa lebih dari 0,5, dan sebaliknya, data tidak berdistribusi normal ditunjukkan dengan alfa kurang dari 0,05. Yang selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengukur akuransi dari kuesioner penelitian. Nah, dalam uji validitas ini, pertanyaan harus dibandingkan dengan R tabel dengan alfa 0,05. Jadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan dapat digunakan. Namun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan tidak valid dan tidak dapat digunakan. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat kesesuaian instrumen alat ukur dengan yang diukur.
Jadi menurut Nugroho, indikator untuk mengukur reliabilitas yaitu apabila alfa lebih dari 0,60, semua pertanyaan reliable dan instrumen dapat digunakan. Dan sebaliknya, jika pertanyaan alfanya kurang dari 0,6, maka semua pernyataan ini tidak reliable dan instrumennya tidak dapat digunakan. Selanjutnya, ada uji asumsi. Uji asumsi ini dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi tersembunyi dari data aktual yang mana data tersebut dapat digunakan lebih lanjut. Jadi untuk melakukan uji asumsi ini dilakukan dengan dua tools, yaitu yang pertama uji multikolinearitas dan yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan uji T, di mana kriteria pengambilan keputusan pada uji T ini adalah apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai alfa 0,5. Sedangkan apabila T hitung kurang dari T tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai alfa 0,05. Sekian seminar proposal penelitian